Tadi malam saya melihat sosial media dan saya senang karena ketika saya membuka, saya mengenal seseorang di dalam sosial media itu, seorang anak muda yang sedang liburan ke Jepang dan mancanegara bersama keluarga dan 3 orang anaknya. Saya sangat mengenal sekali latar belakang anak muda ini yang sangat sederhana, tapi sekarang sudah dapat liburan ke mancanegara. Karena saya senang, saya menghubungi kantornya, apa kabarnya yang bersangkutan. Dan dijawab bahwa yang bersangkutan baik-baik saja Pak, kan Bapak juga sudah tahu bahwa dia itu baru bekerja 6 tahun. Oh iya, saya bilang, di mana posisinya sekarang? Oh katanya dari sejak awal sampai sekarang posisinya berada di bagian pengadaan barang. Dan sekarang kalau liburan Pak nggak pernah ke dalam negeri katanya, tapi selalu keluar negeri. Dan kalau ke kantor pun menggunakan Alphard. Saya dalam hati cukup terkejut, tapi saya juga tidak terkejut karena berada posisi dia selama 5 tahun tidak pernah pindah-pindah dan selalu berada di dalam posisi pengadaan barang. Dan pangkatnya sekarang baru senior manager. Menurut saya pengadaan barang dan jasa seharusnya menjadi alat efisiensi bagi perusahaan. Karena menjadi alat untuk dapat membeli barang yang baik dengan harga yang wajar tentunya untuk kepentingan perusahaan. Namun ketika pengadaan barang berubah menjadi alat kolusi, ia tidak lagi membeli barang yang wajar tapi telah menjual integritas. Selamat siang, jumpa kembali di Ruang Risiko dan Akal Sehat. Hari ini kita akan membahas tentang kejahatan pengadaan barang. Kejahatan dalam pengadaan barang jarang berisik, tapi paling mahal dampaknya. Kejahatan pengadaan barang tidak pernah berdiri sendiri. Kejadiannya, pengadaan barang harus melibatkan 3 pihak, yaitu orang dalam perusahaan itu sendiri, vendor atau supplier atau penyedia jasa, dan yang didukung oleh prosedur dan kontrol yang lemah. Jika hanya satu yang bermasalah, maka kejahatan pengadaan barang sulit terjadi. Namun ketika ketiganya bekerja sama, maka pengadaan barang berubah dari proses bisnis menjadi kebocoran uang. Kenapa demikian? Karena ketika ketiga pihak itu bekerja sama, tender tetap berjalan, dokumennya lengkap, tanda tangan pejabatnya sah, dan nah ini yang paling membuat kita kaget, pemenangnya sudah ditentukan, bahkan sebelum proses dimulai. Biasanya pengadaan barang itu menggunakan beberapa modus operandi. Modus pertama adalah spesifikasi pesanan. Spesifikasi dibuat sangat spesifik dan sangat unik sehingga hanya satu vendor yang dapat memenuhi. Ini biasanya kerjasama antara user yang menggunakan barang, bagian pengadaan barang, dan vendor itu sendiri. Modus yang kedua adalah markup harga. Harga dinaikkan dari harga pahar, dari harga pasar, dan selisihnya ya dibagi rata lah. Nah, dalam menaikkan harga pasar bukan berarti harga pasar 100 dinaikkan menjadi 120. Tidak, di dalam press list harga pasar itu tetap 100, sehingga kalau dikontrol
Berapa price listnya? Ya 100. Padahal di dalam price list itu sudah belum termasuk diskon. Biasanya diskonnya antara 20 sampai 30%. Nah, diskon itulah yang dibagi untuk orang dalam, dan biasanya juga pemeriksa dapat kebagian juga. Itu modus yang kedua. Modus yang ketiga adalah yang sering dilakukan adalah pemecahan proyek. Misalnya proyek itu bernilai Rp1.000. Apabila proyek Rp1.000 itu keputusannya harus sampai direksi. Nah, kalau sudah keputusan sampai direksi, agak sulit melakukan kolusi dalam pengadaan barang. Nah, untuk lebih mudahnya, dari 1.000 perak itu dipecahlah misalnya menjadi 10 bagian, jadi 100, 100, 100. Nih, dalam pecahan 100 itu kewenangannya tidak harus direksi. Kewenangannya mungkin cukup sampai manajer atau senior manager. Agar lebih bagus lagi, dipecah menjadi 3 aja lah. Dari 1.000 menjadi 300, 300, 400. Di mana kemenangan yang 300, 400 itu cukup sampai kepala divisinya. Jadi pemecahan itu tidak sampai direksi, sehingga kontrolnya atau keputusannya cukup sampai kepala divisi. Itulah yang disebut sebagai pemecahan barang. Secara prosedur tidak ada yang salah, tapi secara substansi itu adalah manipulasi. Jadi prosedurnya bisa, kalau misalnya dibagi 10 dari 1.000 menjadi 100, ketika 100 bisa melakukan penunjukan langsung, tidak perlu tender. Sampai 250 aturannya bisa penunjukan langsung, tidak perlu tender. Jadi secara prosedur memang tidak salah, tapi secara substansi itu adalah mutasi. Kecuali ketiga modus itu, banyak juga pengadaan barang itu yang mana pekerjaannya, manfaat pekerjaannya tidak optimal, atau pekerjaannya berjalan tapi manfaatnya tidak ada. Maksud saya adalah seperti ini. Misalnya seperti pengadaan sistem IT. Kita membeli sistem IT dengan harga yang murah, sehingga menanglah si vendor itu dalam pengadaan sistem IT. Tapi setelah sistem IT itu dibeli, ternyata harus menambah ini, banyak tambahan-tambahan, sehingga manpower mesti ditambah dengan alasan karena kepentingan bisnis dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita lihat harganya menjadi sangat mahal, atau mungkin mahal dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Saya menyebutnya adalah sistem IT yang dibeli ada di bawah atau dibangun setengah jadi. Barang yang dibeli kadang-kadang juga tidak sesuai dengan spesifikasi, tapi tidak diketahui. Misalnya pengadaan karpet. Karpet itu ada karpet benang 1, benang 2, benang 3, dan lain sebagainya. Tapi warna dan tampilannya sama. Kita membelinya spesifikasi untuk benang ketiga yang bagus, tapi diberikannya hanya benang 1. Tampilannya sama, tapi kualitasnya sangat berbeda, sehingga mungkin hanya tidak sampai setahun karpet itu harus diganti. Kenapa itu bisa terjadi? Karena biasanya supaya itu kelihatan lebih mulus, perusahaan atau oknum-oknum di perusahaan menggunakan konsultan. Nah, sehingga seolah-olah sudah ada ahlinya yang untuk menentukan itu. Konsultan dibayar mahal, tentu juga ada pembagian pengadaan tentang konsultan. Malah kadang-kadang konsultannya itu adalah konco-konconya dari oknum-oknum di pengadaan barang itu. Ketika kita menggunakan konsultan dengan harga mahal, hasilnya sangat normatif. Jadi hasil konsultan ya sangat normatif, tapi dibangun seolah itu sudah hasil dari konsultan. Semua hasil pengadaan barang itu berita acaranya ditandatangani, sehingga tidak ada secara prosedur, tidak ada yang salah. Pengawasan juga dilakukan, hanya pemeriksaan pengawasan itu tidak
terlalu detail sehingga dia tidak mengerti bagaimana manfaat dari barang itu atau tidak mengerti bagaimana kualitas barang itu. Jadi harganya ya wajar-wajar saja, tapi kualitasnya sangat rendah. Dan si pengawas, si controller tidak mengerti bagaimana menilai suatu kualitas barang yang dibeli, atau mungkin sudah kerjasama karena ada komponen dari orang dalam. Apabila prosedurnya lemah, kerjasama dengan orang dalam dan supplier atau vendor, begitu juga dengan pengawasnya, kejahatan itu menjadi sempurna. Dan seperti judul kita, kejahatan itu jarang berisik, tapi sebetulnya paling mahal dampaknya. Ketika saya bekerja, saya pernah mengutarakan ini, tapi dijawab oleh direksi, ya tidak adalah perusahaan yang rugi karena gara-gara pengadaan atau gara-gara dari bagian umum. Sehingga seolah-olah pengadaan barang itu bukan hal yang besar. Yes, memang tidak besar dari komponen perusahaan, tapi sebetulnya sangat mahal dampaknya bagi perusahaan, dan perusahaan tidak lagi menjadi efisien. Ketika pengadaan barang itu terjadi dan diperiksa dengan pengawas, seolah-olah kualitasnya sudah sama, manfaatnya sudah oke. Jadi menurut hasil pemeriksaan, harga dan kualitas tidak bermasalah. Inilah yang menurut saya kejahatan yang rapih, kejahatan yang tidak terdengar, kejahatan yang tidak keluar, namun masalahnya tetap tinggal. Masalahnya akan tetap ada dan tetap tinggal dan akan berulang-berulang, yang seharusnya kualitasnya itu bisa 5-6 tahun, tapi 1-2 tahun harus sudah diganti dengan alasan-alasan tertentu. Apakah kontrol tidak bekerja apabila terjadi pengadaan barang yang seperti itu? Menurut saya tidak, karena kalau kita lihat standar operation prosedurnya ada, auditnya, berita acara auditnya ada, pengawasannya ada. Namun di lapangan ternyata audit itu hanya bekerja secara administratif. Audit tidak pernah cek secara fisik karena pengetahuannya atau karena ketidaktahuannya atau karena ketidakmauannya untuk memeriksa secara fisik. Audit tidak pernah membandingkan harga pasar. Tidak ada uji manfaat karena mungkin tidak mengerti bagaimana cara menguji manfaat, misalnya seperti teknologi dan lain sebagainya. Sehingga orang bertanya kepada saya, kan biasanya ada whistleblower Pak di perusahaan itu. Yes, ada whistleblower, tapi whistleblowernya takut bicara karena beberapa hal lah, sehingga whistleblowernya takut berbicara. Sehingga kesimpulannya, kontrol ada, yes, tapi tidak independen. Itu yang terjadi dalam pengadaan barang yang jarang berisik, tapi paling mahal dampaknya. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa pengadaan barang bukan terjadi karena tidak ada aturan. Ia terjadi karena aturan dijadikan tameng pembenaran. Jadi saya ulangi lagi, kejahatan atau kolusi dalam pengadaan barang bukan terjadi karena tidak ada aturan. Ia terjadi karena aturan itu justru dijadikan tameng pembenaran. Selama orang dalam dan vendor saling melindungi dan kontrol hanya formalitas, maka pengadaan barang akan tetap menjadi kejahatan yang paling sunyi, namun paling merugikan untuk perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Demikianlah podcast hari ini yang dapat saya sampaikan, yang judulnya adalah pengadaan kolusi, pengadaan barang atau kejahatan dalam pengadaan barang jarang berisik tapi paling mahal dampaknya.
Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Ruang Risiko dan Akal Sehat. Stay cool.